dahulu sebelum anak cucu Adam lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan roh-roh kita dari sulbi atau tulang punggung bagian belakang Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa, inilah kisah Siti Hawa, yaitu ibu umat manusia pertama yang mampu melahirkan banyak sekali keturunan. Dikisahkan, semasa hidup selama 1000 tahun lamanya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mampu memiliki keturunan yang jumlahnya sangat banyak. Menurut sebagian riwayat dari kitab Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa jumlah anak dan cucu Nabi Adam alaihissalam mencapai 400.000 orang. Namun, angka kelahiran yang pesat itu tidaklah terjadi dalam masa yang singkat dan bersamaan, melainkan bertahap dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Dari keturunan Nabi Adam ini, lantas menjadikan populasi manusia sampai sekarang menjadi sangat banyak sekali. Mereka telah banyak menyebar di pelosok daerah dan negeri. Perbedaan wujud manusia kian bervariasi sesuai daerah yang ditinggali. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, berkulit sawo matang, berkulit blasteran, berhidung mancung, berhitung pesek, bermata sipit, berwajah tampan dan jelek, berpostur pendek dan tinggi, bersuku-suku, dan maha suci Allah yang telah mampu menciptakan manusia dengan takdir yang beraneka ragam. Namun, Allah tidaklah menilai keistimewaan seorang hamba dari wujud fisiknya, tetapi dari ketakwaan dan keimanan yang kuat. Dikisahkan, dahulu sebelum anak cucu Adam lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan roh-roh kita dari sulbi atau tulang punggung bagian belakang Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa itu terjadi di Nu'mat tepat di hari Arafah. Setelah seluruh anak cucu Adam keluar, kemudian ditebarkanlah mereka untuk diambil sumpah-sumpahnya. Allah kemudian berbicara secara langsung dengan seluruh anak cucu Adam. "Bukankah aku ini Robmu?" Kemudian mereka menjawab, "Betul, engkau Rob kami bersaksi." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah seluruh anak cucu Adam agar kelak ketika telah datangnya hari kiamat, mereka tidak mengingkari pernyataan itu. Dan, agar kelak mereka tidak mengatakan, "Sesungguhnya, ketika itu kami lengah terhadap ini," dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Rob sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?" Kisah ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172-173. Dikisahkan juga, bahwa hasil awal dari pernikahan Nabi Adam dan Hawa, kemudian Allah berikan karunia kepada keduanya sepasang anak dalam kandungan ibu Hawa. Setelah mengandung sekian bulan lamanya, akhirnya lahirlah sepasang anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan yang satu perempuan. Kedua anak kembar itu lantas yang laki-laki diberi nama Qabil, dan yang perempuan diberi nama Iklimah. Qabil adalah anak pertama dan tertua Nabi Adam alaihissalam, dan dialah anak manusia pertama yang terlahir dari rahim ibu. Namun sebagian riwayat lain menyebutkan, bahwa putra-putri pertama Nabi Adam bukanlah Qabil dan Iklimah, melainkan Abdullah dan saudaranya. Qabil dan Iklimah disebut-sebut sebagai anak ketiga Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Habil dan Labuda adalah putra Nabi Adam yang kelima, sedangkan Syith adalah putra keenam. Bersumber dari sebagian kitab tarikh dijelaskan, bahwa dahulu ibu Hawa mengandung sebanyak 20 kali kehamilan, dan melahirkan sebanyak 40 anak. Setiap kelahiran selalu berpasangan cowok dan cewek, kecuali hanya satu kelahiran yang tidak, yaitu ketika melahirkan Syith bin Adam. Namun dari riwayat lainnya dijelaskan, bahwa ibu Hawa melahirkan anak-anaknya sebanyak 120 kali. Anak cowok pertama adalah bernama Qabil, dan yang cewek adalah bernama Iklimah. Sedangkan putra dan putri terakhir Nabi Adam dan Hawa, adalah bernama Abdul Mughis dan Ummul Mughis. Dari keturunan-keturunan seluruh anak cucu Nabi Adam dan Hawa, lama-kelamaan menghasilkan populasi yang besar, bahkan mampu mencapai 400.000 jiwa dalam kurun waktu sekitar hampir 1000 tahun, atau dalam masa usia hidup Nabi Adam alaihissalam di bumi. Kemudian, anak cucu Adam menyebar ke pelosok dunia bertahap dari tahun ke tahun, dan dari abad ke abad. Namun semakin bertambahnya waktu, banyak penyimpangan-penyimpangan dan kemusyrikan di dunia yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Penyimpangan dan kemusyrikan inilah yang akhirnya menyebabkan banyak memunculkan agama dan aliran kepercayaan yang baru. Agama pertama di dunia ini adalah agama Islam. Setiap manusia yang lahir ke bumi terlahir dalam kondisi Islam yang suci. Tetapi, hanya saja orang tuanya yang menjadikannya kafir dan musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lamu bishawab.